Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yana, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan DIS2 dari UIN Salatiga, kelas K1 PAI F2 dari SMA Negeri 1 Silimus. Dalam kesempatan ini, Kamis 30 Januari 2025 akan mengikuti ujian kinerja dengan materi menghindari sikap hidup berpoya-poya di kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Baik, sebelum belajar silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh Ketua KM. Persilahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa bersama dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siap, Pak. Adelia, Hadir. Adi Surya, Hadir. doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Aulia, Hadir. ya. Ailia, Hadir. Deni, Hadir. Zahra, Hadir. Baik, Bapak akan sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan mereview di pembelajaran sebelumnya ya. Yaitu di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang berkenaan tentang su'abul iman, iman. Cabang-cabang dari iman terbagi menjadi berapa? Ada berapa? Cabang iman, dan salah satunya adalah yang ada di dalam iman. Dan jumlahnya ada berapa? Yang pertama iman kepada yang kedua iman kepada yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada yang kelima iman kepada yang keenam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keenam rukun iman di dalam pengamalan di dalam jadi cabang-cabang dari iman di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena di dalam hidup tidak akan pernah berhenti untuk menerima suatu pembelajaran. Yang terbaik. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik menganalisis dampak negatif dari kebiasaan berpoya-poya. Peserta didik menyusun langkah-langkah praktis untuk menghindari perilaku boros dan berlebihan, dan peserta didik menunjukkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di pembelajaran di pagi hari ini. Baik, Bapak akan menyampaikan materi yang di pagi hari ini yang berkaitan tentang menghindari sikap hidup berpoya. Ya, di dalam sikap hidup berpoya-poya. Ya. Apa itu berpoya-poya? Boleh cuma namanya? Menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu hal yang tidak berguna. Iya, menghambur-hamburkan uang sesuatu hal yang tidak berguna. Kenapa sih seseorang menghambur-hamburkan uang secara tidak berguna? Untuk mengejar gengsi, Pak. Iya, karena ingin mengejar gengsi. Ya, karena ingin mengejar gengsi, sehingga seseorang tersebut cenderung melakukan sikap hidup berpoya-poya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita bacakan dulu bersama-sama ayatnya yang berkaitan tentang yaitu dalam
dalinnya di dalam dalil menghindari sikap hidup berfoya-foya. Kita bacakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atinal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, yang barusan kita bacakan bersama-sama itu adalah dalil dalam menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ya. Setelah kita mengetahui dalil dalam sikap hidup berfoya-foya, kita juga harus mengetahui dampak di dalam menghindari sikap hidup berfoya-foya itu sendiri ya. Nah, dampak di dalam berfoya-foya, yang pertama menurunnya motivasi belajar. Yang kedua yaitu yang kedua kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Yang ketiga ya, yang keempat yang kelima nah, itulah dampak di dalam berfoya-foya di dalam kehidupan sehari-hari yang mesti kita ketahui satu persatu ya. Contohnya di poin yang pertama yaitu adalah menurunnya motivasi belajar. Kenapa sih dapat menurunnya motivasi belajar? Karena dapat menimbulkan bermalas-malasan setelah menghabiskan uang. Iya, betul. Tepuk tangan. Di dalam menurunnya motivasi belajar ya, karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, contohnya yang disebutkan oleh Raja ya, pinter. Nomor kedua yaitu kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Nah, di dalam memaknai apa itu arti dari berfoya-foya itu sendiri ya, sehingga dapat berkurang penghayatan di dalam nilai-nilai agamanya. Ya, yang ketiga perilaku boros dan mubazir. Nah, di poin yang ketiga ini bisa dikaitkan dengan istilah israf dan tabdzir ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa itu israf? Perilaku boros, sedangkan tabdzir adalah perilaku ya, menghambur-hamburkan harta ya, bukan pada tempatnya, sehingga muncul kedua istilah ya, yang disebut dengan boros dan mubazir ya. Dan yang keempat menyebabkan ketidakseimbangan waktu. Nah, itulah dapat menyebabkan keseimbangan waktu karena seseorang tersebut lebih memfokuskan hidupnya ke duniawi ataupun dengan menjurus ke berfoya-foya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, di poin yang kelima adalah mengganggu konsentrasi dan fokus. Setelah kita mengetahui dampaknya, kita juga harus mengetahui cara di dalam menghindari sikap hidup berfoya-foya. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya atau ada kaitannya dengan israf dan tabdzir. Ya. Di poin yang pertama, coba sebutkan Denny. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Nah, itu di poin yang pertama, yang membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Nomor 2, Yolanda. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Iya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Poin yang ketiga. Di poin yang ketiga itu adalah bergaya hidup sederhana.
perilaku berkoyak-koyak. Ya, contoh kita harus mengetahui contoh perilaku berkoyak-koyak. Di poin yang pertama menghamburkan uang untuk barang yang tidak dibutuhkan. Di poin yang kedua berlebihan dalam makanan dan minum. Di poin yang ketiga boros dalam penggunaan listrik ataupun air. Dan di poin yang berikutnya pamer gaya hidup di media sosial. Nah, itulah 4 contoh di dalam perilaku sikap hidup berkoyak yang harus kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan membagikan kelompok, ya, akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama, ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan ini kelompok yang kelima. Silakan untuk masing-masing kelompok ya untuk berdiskusi, di dalam yang pertama. Di dalam diskusinya silahkan diskusikan dampak di dalam menghindari sikap hidup berkoyak. Yang kedua, cara menghindari sikap hidup berkoyak. Ya. Dan yang ketiga, silahkan menganalisis dalil yang berkaitan tentang sikap hidup berkoyak. Kelompok pertama ini untuk petunjuknya ya, SAPD-nya. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Nanti barang belajar kami pasang ini silakan. Kelompok kedua. Jadi untuk kelompok pertama barang belajar kami pahami silakan ditanyakan. Ini untuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga silakan pada kalian yang belum dipahami silakan ditanyakan. Ya. Ini kelompok yang kedua silakan ditanyakan. Ini pada kalian yang belum dipahami silakan ditanyakan. Nanti untuk kelompok ketiga silahkan dicari dampaknya apa, caranya apa, kemudian dicari dalilnya apa. Ya. Boleh di sini. Ya, atau boleh di buku tulis masing-masing. Ya, nanti ini LKPD-nya. Ya. Sama-sama.
mempersiapkan ini, kita speaking dulu ya, boleh? Siap. Yuk, berdiri semuanya. Semuanya. Yuk, berdiri semuanya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, silakan kelompok satu dulu ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aulia sebagai moderator. Saya Adelia Durianti sebagai pemateri. Saya Yulia Fernanda Saya Rian Rizkian sebagai pemateri. Dan di sini kami akan menerangkan mengenai berfoya-foya dalam suatu kehidupan. Yang dimana pertama kami akan menerangkan mengenai pengertian dari foya-foya itu sendiri, teman-teman. Jadi bisa disimak ya semuanya. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah suatu tindakan yang buruk. Karena dengan berfoya-foya seorang akan merasa bahwa dirinya merasa bisa melakukan segala-galanya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya itu ketika kita berfoya-foya, pasti teman-teman bakal merasa nih kalau misalkan teman-teman itu bisa melakukan segala-galanya karena teman-teman memiliki harta yang berlebihan. Lalu untuk yang kedua itu ada dampak-dampak dari berfoya-foya dalam suatu kehidupan. Nah, dampaknya ada beberapa. Yang pertama itu keuangan menjadi tidak stabil dan cenderung berutang. Kemudian dalam hidupnya itu tidak pernah merasakan kepuasan dan menjadikan seseorang itu sudah memahami apa itu bersyukur. Nah, begitulah dampaknya. Kemudian ada beberapa contoh dari berfoya-foya itu sendiri. Karena pasti teman-teman masih bingung juga dan bertanya-tanya juga nggak sih mengenai apa sih sebenarnya foya-foya yang kita maksud di sini. Jadi akan dibacakan oleh Dina. Contohnya itu orang yang suka pamer gaya hidup di sosial media, terus menggunakan uang untuk hal yang tidak berguna, dan orang-orang yang mengutamakan gengsi. Nah, gitu. Lalu ada juga cara-cara untuk bisa terhindar dari hidup berfoya-foya dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih, Au. Jadi apa sih cara untuk menghindari sikap foya-foya? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cukup atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bersikap rendah hati. Ketika kita bersikap rendah hati, kita akan terhindar dari sikap sombong dan bersyukur. Lalu yang ketiga yaitu selalu selektif dalam membeli barang. Jangan membeli barang yang kita inginkan, tetapi kita harus membeli barang yang kita butuhkan agar barang tersebut dapat berguna dan kita bisa menghindari sifat boros. Lalu yang terakhir yaitu menghindari sikap gengsi. Jangan menghiraukan sifat gengsi. Terkadang kita hanya ingin memenuhi gengsi agar tidak malu dengan orang lain dibandingkan kita membeli barang yang kita butuhkan. Tetapi kita malah membeli barang agar gengsi kita terpenuhi. Jadi itulah beberapa cara untuk menghindari sifat berfoya-foya. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersikap rendah hati. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, jangan menghiraukan gengsi. Dan yang terakhir adalah berselektif dalam membeli barang. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi pada intinya caranya kalian itu harus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga selalu bisa menjaga ataupun mengontrol dirinya untuk bisa mengeluarkan harta kalian sebaik-baiknya. Lalu dari presentasi kami ini dapat ditarik kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ayudia Fiatika. Jadi kesimpulannya, kita
akan berfoya-foya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Musa Raji Hakim sebagai moderator. Saya Muhammad Anas sebagai materi. Saya Dwi sebagai pemateri. Saya Muhammad Fatim Al-Abidan sebagai pemateri. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan materi tentang pengertian foya-foya yang akan dijelaskan oleh Dwi. Berfoya-foya adalah perilaku menghabiskan uang, waktu, atau sumber daya secara berlebihan untuk kesenangan sementara tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendasar. Oke, itu dia pengertian tentang foya-foya. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari foya-foya yang akan dijelaskan oleh Islam. Fatir. Contohnya adalah menghabiskan uang tidak pada tempatnya. 2. Flexing, suka flexing di media sosial. Dan selanjutnya ada dampak dari foya-foya yang akan dijelaskan oleh Fadila. Dampak dari berfoya-foya itu banyak. Yang pertama tuh kalau bisa mengurangi konsumsi belajar kalian. Terus yang kedua juga menghabiskan uang yang tidak pada tempatnya. Jadinya pas lagi butuh uangnya udah habis karena foya-foya. Terus yang selanjutnya juga membuat kita membuang waktu kita untuk berfoya-foya padahal bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Berikutnya cara menghindari foya-foya yang akan dijelaskan oleh Islam. Cara menghindari berfoya-foya yang pertama yaitu membuat anggaran keuangan yang jelas. Lalu yang kedua membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga jangan mau menghabiskan Kemudian kesimpulannya Dari sifat-sifat foya-foya karena itu tidak disukai. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Raja sebagai moderator. Saya Nesa Zahira sebagai pemateri. Saya Lila Putri Suci sebagai pemateri. Saya Nazira Zia sebagai pemateri. Saya Nazira sebagai pemateri. Saya Rafian sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gaya hidup foya-foya. Apa sih gaya hidup foya-foya itu? Gaya hidup foya-foya adalah menghambur-hamburkan uang yang berdampak negatif pada gaya hidup kita sebagai manusia. Gaya hidup berfoya-foya memiliki dampak negatif, yaitu yang akan dijelaskan oleh Nazira Nurdiana. Berfoya-foya itu tentunya ada dampaknya ya. Di antaranya yang pertama itu bisa menimbulkan rasa kurang bersyukur, juga dapat menimbulkan rasa lupa diri karena hanya ingin memenuhi egonya untuk berfoya-foya, lalu bisa mendapat dosa karena melakukan sifat boros itu nantinya akan menimbulkan rasa sombong. Lalu yang ketiga, mengganggu keputusan, dan yang keempat membuang waktu hanya untuk berfoya-foya. Itu adalah dampak negatif dari gaya hidup foya-foya. Lalu, gimana sih cara atau solusi menghindari dari gaya hidup foya-foya ini yang akan dijelaskan oleh Naisa Nurza. Jadi caranya yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang hidupnya dengan kesederhanaan. Yang kedua, mengelola uang atau harta yang dimiliki dengan bijak. Yang ketiga, perbanyak rasa bersyukur. Selanjutnya, mengutamakan sedekah dan rajin menabung, belajar untuk membedakan mana kebutuhan primer dengan keinginan yang tidak terlalu penting atau dibutuhkan dalam hidup, serta
foya-foya tidak baik atau negatif. Nazira Zulia. Makna dalil tentang berfoya-foya, dalil tersebut memiliki makna untuk tidak menghamburkan harta, karena ada yang lebih membutuhkan daripada menghamburkan harta untuk sesuatu yang bahkan tidak berguna. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan menyimpulkan di dalam pembelajaran di pagi hari ini yang berkaitan tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ya. Dalam menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ya. Kesimpulan di pembelajaran di pagi hari ini yang dapat kita ambil, yang pertama kita harus berperilaku sederhana ya, seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berperilaku secara boros ya, jangan sampai kita berperilaku secara boros di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mengikuti suri teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul masjid bersama-sama. Bismillah.